Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP, Original Prestation. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas soal yang pasti bakalan keluar di tes CPNS atau tes P3K tahun 2021 ini. Tidak usah lama-lama lagi ya, langsung saja kita simak soal dan pembahasannya. Tetap stay tune. Oke, untuk soal yang pertama. Sebuah bus menempuh perjalanan dari kota P ke kota Q dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam dan kembali dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika jarak dari P ke kota Q adalah 120 km, berapakah kecepatan rata-rata per jam untuk seluruh perjalanan? Baik, yang pertama kita bahas dari kota P dulu menuju kota Q, gitu ya. Nah, di sini kita mencari waktunya. Jadi waktu itu T sama dengan mencari waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Berarti jaraknya di sini adalah 120 km. 120 km dibagi dengan kecepatannya adalah 40. Maka di sini dibagi 40 sama dengan 3 jam. Setelah dari P ke Q, sekarang kita bahas kembalinya dari Q ke P, gitu ya. Oke, kemudian dari Q menuju P, kita nyari waktunya lagi. Jadi jaraknya tadi sama 120 km. Nah, sekarang kecepatannya dia adalah 60 km per jam. Jadi ini dibagi dengan 60. Jadi waktunya adalah 2 jam. Nah, untuk mencari kecepatan rata-rata, maka rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu, gitu ya. Jaraknya karena dia dari P ke Q kemudian Q ke P, maka karena jarak P ke Q-nya adalah 120 km, maka di sini 2 kali 120. Kenapa 2 kali? Karena dia PP, pulang pergi, jadi berangkat sama pergi, gitu ya. Dibagi dengan waktunya 3 ditambah 2 ini ya. Jadi 3 ditambah 2. 3 tambah 2 itu diperoleh dari waktu yang sudah kita cari tadi, 3 sama 2 ini, gitu. Kemudian kita hitung di sini 2 kali 120 itu adalah 240 dibagi dengan 3 tambah 2 dibagi 5. Jadi ketemunya adalah 240 dibagi 5 itu adalah 48 km per jam. Jadi jawabannya adalah B. Oke, seorang pekerja dibayar 800 per jam. Dia bekerja dari pukul 8 sampai dengan pukul 16. Dia akan dibayar tambahan 50% per jam untuk selewatnya pukul 16. Jika dia memperoleh bayaran 8.000 pada hari itu, pukul berapa dia pulang? Baik, yang pertama kita mencari banyaknya uang lembur ya. Jadi mencari uang lembur. Sama dengan berarti pada saat itu dia digaji 8.000. Jadi ini saya tulis 8.000 dikurangi dengan gaji dia ketika kerja normal yaitu 800. Lamanya dia kerja itu jam 8 sampai jam 16. Ini berarti dia selama 8 jam, gitu ya. Berarti ini dikali 8. Nah, kalau sudah berarti ini 8.000 dikurangi 800 dikali 8 itu yaitu 6.400. Maka hasilnya uang lemburnya yang didapat adalah 1.600. Jadi dia dapat uang lemburannya itu 1.600. Setelah tahu uang lemburannya, maka kita bisa mencari waktu lemburnya. Jadi mencari waktu sama dengan uang lemburnya ini 1.600 dibagi dengan gaji lemburnya. Untuk menuliskan gaji lembur ini harus hati-hati ya teman-teman. Jadi
gaji normalnya itu 800 per jam. Kemudian kalau dia lembur, dia dapat tambahan 50% ini, gitu ya. Jadi karena dapat tambahan 50%, awalnya Rp800, maka setelah dapat tambahan 50% jadinya adalah 1.200. Nah, oke, maka di sini sama dengan ini bisa disederhanakan. Oke, kita coret aja yang bisa dicoret, ada 02 kita coret, 02 kita coret. Kemudian di sini dibagi 4, dapatnya adalah 4. Kemudian ini dibagi 4, dapatnya adalah 3. Maka ketemunya adalah 4/3 jam. Jadi waktu lemburnya sama dengan 4/3 jam. Jadi ini akan sama dengan 1 jam 20 menit. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita mencari pukul berapa dia pulang. Jadi mencari waktu pulang. Jadi sama dengan dia selesainya itu kerjanya harusnya jam 16 tadi. Jadi jam 16 00 ditambah dengan 1 jam 20 menit ini. 1 jam 20 menit. Maka di sini kita bisa dapat hasilnya jam 16 kemudian ditambah 1 jam 20 menit jadinya adalah 17 lebih 20 menit. Jadi jawaban di sini adalah E.